Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku dari kelas 12 ya, Madrasah Aliyah Dede Paria yang saya banggakan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, mata pelajaran akidah akhlak. Insyaallah kita akan melakukan pembelajaran yaitu dengan cara jigsaw ya. Oleh karena itu, yang pertama langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu kita bagi kelompok dulu. Kemudian yang kedua, setelah pembagian kelompok kita pembagian materi. Nah, setelah saya berikan materi, setelah dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan beralisum kepada ke masing-masing kelompoknya. Ada sum yang telah saya siapkan dan Anda berdiskusi di situ. Paham ya? Oke, kita langsung pembagian kelompok ya. Catat, kelompok pertama Andi Baso Irham. Kemudian yang kedua Nurul Aziza. Kelompok 1 tadi Andi Baso Irham, Nurul Aziza sama Reski Amalia. Selanjutnya kelompok 2 Arman Jaya, Besen Nur Hawaisa. Dan yang ketiga Arfa. Kelompok 3 Kartika Eka Paksi, Surahman, Aswandi. Selanjutnya kelompok 4 Reski Wahyudi. Agus Neni belum masuk ya? Agus Neni dan Muhammad Ihsan. Yang tidak saya sebutkan siapa? Rehan masuk di kelompok 1. Akram masuk di kelompok 2. Putri Mihani di kelompok 3. Oh, Baso Srijal belum saya sebutkan kok. Di kelompok 4. Oke, langsung kita masuk langsung ke kelompoknya. Lihat di grup. Kelompok 1 tetap di situ. Maksudnya kelompok 1 tetap di sini. Oke, masing-masing dari satu orang di sini ada satu materi satu orang. Silakan kalian bagi. Yang pertama tentang munafik, nifak atau nifak. Yang kedua marah atau gadab. Sudah ya? Yang ketiga tentang keras hati. Siapa satu orang tidak ada di sini? Reski Amalia, Kung. Oh, Reski Amalia. Oke, nanti tanya nanti, ya. Oke, sudah 3 materi kan? 1 apa tadi? Munafik, marah, tentang keras. Oke, selanjutnya yang keempat namimah, adu domba. Oke, jadi kalian silakan cari materinya, saya berikan waktu 10 menit. Silakan tulis di kertas lembar materi tentang itu, bagi-bagi. Tergantung dari kalian, kesepakatan kalian apakah Nurul Aziza yang ambil namimah atau siapa, tergantung. Silakan satu orang kan 4 materi. Silakan bagi masing-masing. Paham ya? Munafik. Ya, silakan bagi satu orang satu materi. Siapkan materinya masing-masing satu orang. Ya, munafik. Silakan bagi. Ini bagi. Apa malah Oke. Marah ya. Paham ya? Ya. Oke, saya berikan waktu 10 menit. Silakan cari materinya, bagi-bagi. Misalnya Aswandi ambil materi namimah atau silakan kalian bagi. Masing-masing satu orang satu materi. Jelas. Munafik.
Paham ya? Ada 4 materi saya sebutkan tadi. Yang keempat, namimah atau adu domba. Baik, kita akan diskusi tentang materi kita yaitu marah atau gadab. Nah, kita terlebih dahulu, apa itu marah? Marah berarti tidak senang. Dalam bahasa Arab, marah berarti gadab, yang memiliki arti meluapnya darah di dalam tubuh yang disertai keinginan untuk menyiksa. Orang yang sedang marah tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi, dalam pikiran orang yang sedang marah, kita jernih dalam sehingga bertindak sesuka. Tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya, seharusnya kita harus bisa mengendalikan diri dari marah. Karena marah itu merupakan rayuan setan. Bertambah hati yang keras. Yang pertama, berkemalasan dalam mengerjakan suatu kebaikan dan ketaatan. Yang orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak mau meminta maaf. Yang ketiga, tidak bersentuh. Adanya sifat dalam hati yang tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan orang lain. Orang yang hatinya memiliki sifat tersebut tidak merasakan bagaimana kepedihan dan penderitaan orang di sekitar orang tersebut. Awal mula sifat keras hati ini ialah karena adanya rasa sombong dan tidak mempunyai keprimanusiaan. Keras diartikan seseorang yang tidak peduli atau tidak acuh terhadap orang lain, tidak mau memaksa orang lain, melanggar janji kepada Allah, melakukan dosa dan kewajiban kepada melakukan dosa, tidak mengerjakan kewajiban kepada orang lain. Untuk mengobati hati yang keras. 1. Beriman dan selalu meningkatkan keimanan. 2. Banyak mengingat Allah, bersihkan Waktu tinggal 2 menit ya. Waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. 4. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bersih dalam doa yang telah diajarkan. Anak yatim miskin. Munafik secara terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam, tetapi sebenarnya di hati mereka memungkirinya, memungkirinya. Orang munafik ini diancam dengan balasan di neraka ditingkatkan paling bawah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di akhirat nanti akan dipisahkan dari golongan-golongan orang yang beriman sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Kembali yaitu tadi apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya dan khianat terhadap kepercayaan kepada sedangkan nifaq imani ya itu memperlihatkan keimanan dan malas beribadah seperti begitu toh, seperti malas beribadah begitu. Iya. Saya di sini akan memaparkan materi
sepengetahuan saya mengenai adu domba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya adu domba ini dalam segi bahasanya diartikan sebagai namimah atau adu domba. Atau sedangkan dalam istilahnya adu domba ini yaitu menceritakan aib seseorang. Bukan ada kalanya dalam bentuk cerita, tulisan, isyarat, atau dengan sindiran. Dari definisi tersebut, Oke, dapat sudah semua ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kau bagi materi kepada temanmu. Mulai dari munafik dulu, kemudian gadab, kemudian gantian. Ya, terakhir buat satu kesimpulan tentang keseluruhan dari materimu semua. Paham maksud saya? Cepat. Ini saya akan menjelaskan tentang materi munafik. Nah, adapun arti dari munafik itu sendiri, yaitu orang yang memiliki sifat nifak. Nifak artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifak sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang munafik diancam oleh Allah dengan siksaan yang amat pedih di neraka yang paling dasar. Nah, pengertian marah, sifat yang setiap menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya dihadapi dengan marah. Marah dalam bahasa Arab yaitu qadab, marahan dengan cara bersabar. Ya, demikianlah pengertian marah dan bahaya sifat kemarah bagi sendiri. Maka marah itu merupakan sifat yang buruk yang harus kita hindari dan dijauhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keras hati. Keras hati yang diartikan orang yang tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Keras hati itu tidak mau memaafkan orang lain, melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa dan meninggalkan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan. Ciri-ciri orang yang suka beradu. Ciri-ciri yang pertama yaitu mudah menyimpulkan suatu perkataannya. Itu mudah menyimpulkan suatu pendapatnya. Yang dimana pendapatnya itu secara tidak langsung keluar dari pemikirannya secara langsung, tidak berdasarkan secara logis, yang sesuai dengan keadaan seperti itu. Kemudian ciri yang kedua yaitu suka bercakap atau isu-isu, menyebarkan isu-isu atau hoax yang tidak benar. Coba apa itu munafik amali sama imani? Munafik amali itu apabila ia apabila ia berkata ya dusta, apabila ia ingkar, ia diberi amanah, ia berdusta gitu. Kalau imani kayak kalau nifak secara imani itu seperti malas beribadah gitu. You understand? Keimanan. Lain kere marah. Marah berarti tidak senang, perasaan tidak senang. Ya, Aziza. Hukumnya itu ada 5. Wajib, sunnah. Wajib, sunnah. Mubah, makruh, haram. Kapan dikatakan wajib? Kapan dikatakan sunnah? Wajib dikatakan kalau kayak melihat perbuatan maksiat, kita wajib untuk marah. Ya, oke, understand. Kalau sunnah kayak contohnya kayak Rasulullah marah pada sahabat yang memanjangkan bacaan surah pada saat sholat. Langsung saja pengertian namimah yaitu secara bahasa namimah berasal dari bahasa Arab yaitu mengadu domba. Sedangkan namimah secara istilah yaitu suatu perilaku mengadu domba atau menyebarkan fitnah kepada orang lain dengan tujuan agar di antara mereka saling bermusuhan. Sebab-sebab timbulnya sifat namimah. Yang pertama,
adanya perasaan tidak senang kepada orang yang dibicarakan atau yang diceritakan. Wah. Yang kedua, mencari-cari muka agar dirinya dapat simpati. Bisa dibilang caper lah ya, dari perhatian. Ya. Yang ketiga, Next. timbulnya sifat. Jadi orang-orang munafik ini balasannya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang paling bawah dan tidak akan pernah mendapatkan pertolongan baginya. Yang kedua, masuk ke dalam macam-macam munafik. Munafik ini terbagi menjadi dua, yaitu nifak amali atau urfi, yaitu nifak yang sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu nifak imani atau nifak syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya. Inilah nifak atau kemunafikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbahaya bagi umat Islam. Pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya sifat dalam hati yang tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya memiliki sifat tersebut tidak merasakan bagaimana kepedihan dan penderitaan orang di sekitar orang tersebut. Awal mula sifat keras hati ini ialah karena adanya rasa sombong dan tidak mempunyai keprimanusiaan. Sifat yang terdapat pada hati. Setiap manusia memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Sifat-sifat tersebut pun bisa berubah-ubah setiap waktu. Begitu pula hati bisa menjadi sehat dan juga bisa menjadi sakit. Hati juga bisa menjadi lunak dan juga bisa menjadi sekeras batu. Tanda-tanda hati yang keras. Pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan suatu kebaikan dan ketaatan. Dua, orang yang berhati keras tidak mau memaafkan dan tidak mau meminta maaf. Tiga, tidak tersentuh hatinya apabila mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Empat, orang semacam ini tidak akan bahagia sejak di dunia ataupun di akhirat. Cara agar kita terhindar dari amarah itu ada banyak ya. Salah satunya meninggalkan sesuatu perbuatan yang dapat membuat kita kesal atau jengkel. Dan yang kedua, melihat bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dengan cara tanpa adanya keterlibatan kemarahan. Dan yang ketiga, berusaha selalu sabar dan selalu berperilaku lemah lembut, selalu mengingat bahwa marah itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Sandina? Kelompok 4 sudah juga ya? Oke. Kelompok 3 sudah. Sampai mana? Oke, kelompok 2 sudah. Oke, silakan kembali ke tempat semula. Di sini di Zoom 1. Oke ya, kelompok 1 angkat tangan siapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 langsung menjelaskan materinya. Perwakilan. Silakan aktifkan audionya. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu munafik. Nah, munafik yaitu ingkar janji, dusta, dan berkhianat. Nah, munafik itu terbagi atas dua, ada munafik amali dan munafik imani. Nah, munafik amali itu seperti hadis yang mengatakan apabila ada seorang yang berkata ia dusta, berjanji ia ingkar, diberi amanah ia berkhianat, dan itu termasuk munafik amali. Dan munafik imani seperti seorang yang malas beribadah. Oke. Adapun cara untuk menghindari sifat munafik seperti kita harus senantiasa berkata jujur
dan kita harus senantiasa menjadi seseorang yang selalu bertanggung jawab. Nah, oke. Yang kedua yaitu marah. Nah, marah berarti perasaan tidak senang. Marah memiliki bahasa Arab yaitu ghadab, yang berarti tidak dapat mengendalikan emosi dan muncul perasaan selalu ingin memusuhi. Nah, adapun cara untuk mengendalikan amarah yaitu tidak menuruti amarah. Yang kedua, merenungkan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini itu akan mati. Otomatis kalau kita selalu memikirkan bahwa semua manusia akan mati, maka kita bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Oke. Yang ketiga, saya skip keras hati karena teman saya tidak ada yang keras hati, materi keras hati. Jadi langsung saja materi namimah. Nah, namimah menurut bahasa yaitu mengadu domba. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu perilaku menyebarkan fitnah kepada orang lain dengan tujuan untuk menjadikan kedua belah pihak ini saling bertengkar atau saling berbeda pendapat. Nah, sebab-sebab timbulnya namimah itu karena adanya perasaan tidak senang kepada orang lain, mencari muka agar mendapatkan simpati atau sering dibilang cari perhatian, terus timbulnya sifat dengki. Nah, adapun hadis dari namimah yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim yang berarti tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Oke, baiklah itu saja kesimpulan dari materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap ya dari kelompok 1 sudah menyimpulkan keseluruhan materi. Selanjutnya melangkah ke kelompok 2. Yang kelompok 2 siapa? Saya akan menyimpulkan semua materi yang telah didiskusikan di kelompok 2, yaitu yang pertama, munafik, yaitu artinya berbohong atau berpura-pura. Munafik terbagi 2, yaitu munafik amali. Munafik amali yaitu sikap yang memperlihatkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Dan munafik amani yaitu sikap yang memperlihatkan keimanannya dan menyembunyikan kemunafikannya. Dan yang kedua yaitu marah. Marah artinya seseorang yang tidak menerima dari perlakuan orang lainnya. Yang ketiga, keras hati artinya adanya sifat yang di dalam hati yang tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan orang lain. Yang keempat, namimah yaitu mengadu domba, dan beberapa pengertian lainnya yaitu yang pertama, menghasut suasana atau mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak. Yang kedua, membungkus pembicaraan dengan kebohongan sehingga menyebabkan kehancuran. Dan yang ketiga, tidak bisa menahan pembicaraan dengan menjaganya. Ciri-ciri namimah yaitu cepat menyimpulkan sesuatu. Yang kedua, ngomongin isu yang gak jelas. Yang ketiga, tidak jujur dengan diri sendiri. Dan yang keempat, menghindari dari konfrontasi. Cara menghindari namimah yaitu yang pertama, jauhi orang yang suka berbohong. Yang kedua, menanamkan sifat baik, sangka, dan menghindari sifat buruk sangka. Dan yang terakhir, membersihkan diri sendiri dari sifat dengki. Ya, itulah kesimpulan dari diskusi kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum. Oke, mantap. Luar biasa ya. Kita berikan dulu aplaus dulu. Ini untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil pemaparan diskusi kita semua terkait mengenai materi yang kita pelajari. Baik, khusus saja itu mengenai pertama itu mengenai adu domba. Nah, secara bahasa adu domba bisa diartikan sebagai namimah. Dan secara istilah itu
bisa diartikan bahwasanya seseorang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, atau bisa juga diartikan dengan orang yang ghibah, seperti itu. Orang yang suka menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Nah, namimah merupakan salah satu sifat tercela atau sifat mazmumah, sifat tercela. Dan asal hukum dari namimah atau adu domba itu sendiri yaitu haram, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sifat munafik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sifat munafik ini yaitu memperlihatkan yang baik, intinya memperlihatkan yang baik dan menutup yang sifat yang buruk, tidak memperlihatkan sifat-sifat yang buruk. Adapun ciri-ciri sifat-sifat orang yang munafik, yang pertama itu sering berbohong, ingkar janji, malas sholat, malas beribadah, dan suka dipuji, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keras hati. Keras hati. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keras hati itu yaitu orang yang intinya sudah hatinya itu sudah hampir matilah, hampir punah. Seperti yang dinukiskan dalam kitab Tanwirul Qulub bahwasanya apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan dosa, maka hatinya itu akan kotor, terdapat sebuah titik hitam. Nah, yang dimana jika setiap orang terus melakukan dosa, maka titik hitam itu akan bertambah, yang menyebabkan hatinya akan menjadi kotor dan bisa juga menjadi keras hatinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu marah. Nah, sifat marah ini yaitu sifat yang muncul dari nafsu seseorang. Orang yang marah tidak akan bisa mengontrol dirinya, seperti itu. Dan kerugiannya bahwasanya orang yang marah itu akan dijauhi oleh orang lain, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bung. Oke. Oke, mantap. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3, ya. Oke, itu tadi penjelasan simpulan materi dari kelompok 3. Selanjutnya melangkah ke kelompok 4. Silakan, perwakilan. Namimah adalah menghasut suasana, mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak. Marah secara istilah al-ghadab berarti perubahan emosi oleh kekuatan untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman dan gemuruh di dada. Oke, sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, jadi seperti itu untuk hari ini materi tentang ragam penyakit hati. Ada beberapa penyakit hati, diantaranya munafik. Kita sudah jelaskan dan sudah dijelaskan oleh ahli orang-orang munafik, maksudnya ahli materi munafik, ya. Ada tadi beberapa. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang kedua yaitu tentang marah, ya. Ini juga salah satu penyakit hati, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keras hati. Kemudian yang keempat tentang namimah atau mengadu domba. Jadi seperti itu, kita harus menghindari beberapa penyakit hati. Masih banyak penyakit hati yang lain, ya, masih banyak. Tapi ini keempatnya yang sering kita dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu saya pikir cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa jaga kesehatan, ya. Pakai masker, Kina. Pakai masker kalau keluar rumah, ya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.